Aku masih mengingat dengan jelas saat pertama kali bertemu Raffi. Ia pria penuh pesona, dengan senyum ramah yang mampu mencairkan hatiku dalam sekejap. Ia adalah segalanya yang pernah kuimpikan, hangat, perhatian, dan penuh semangat untuk membangun masa depan bersama. Pernikahan kami adalah langkah besar yang kuambil dengan keyakinan penuh. Dalam kebersamaan yang baru, hidup terasa sempurna, kami saling melengkapi, dan aku rela meninggalkan pekerjaanku sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil demi mendukung karier Raffi yang menjanjikan. Awalnya, semuanya berjalan baik. Kami bekerja sama seperti sepasang tangan yang saling membantu. Aku menjaga rumah, memastikan semuanya berjalan lancar, sementara Raffi mengejar kariernya di sebuah perusahaan swasta. Ia selalu mengatakan bahwa aku adalah kekuatannya, bahwa ia bisa menghadapi apapun, asalkan aku ada di sisinya. Aku mempercayainya, aku mencintainya. Namun, semua itu perlahan berubah, seperti air yang mendidih tanpa suara hingga akhirnya meletus. Perubahan itu mungkin tidak begitu kentara di awal, tapi aku bisa merasakannya. Sikap Raffi yang dulu lembut mulai berubah menjadi dingin. Ia mulai sering mengeluh, mengatakan bahwa ia lelah, frustrasi, merasa tidak dihargai di tempat kerja. Awalnya, aku mendengarkan, mencoba menghiburnya, memberi dukungan yang ia butuhkan. Tapi perlahan-lahan, keluhannya tidak lagi berakhir di situ. Ia mulai menyalahkanku atas hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau saja kamu bisa lebih hemat, mungkin aku tidak perlu lembur sampai larut setiap hari, katanya suatu malam setelah kami bertengkar. Kata-katanya mengiris hatiku, meninggalkan luka yang tak kasat mata. Meskipun aku tahu itu bukan sepenuhnya salahku, aku diam. Tak hanya soal uang, tapi segala hal kecil dalam rumah tangga kami pun seakan menjadi tanggung jawabku seorang diri. Jika makan malam terasa kurang enak, itu karena aku tidak cukup memperhatikan selera makannya. Jika ia terlambat ke kantor, itu karena aku tidak membangunkannya lebih awal. Bahkan ketika ia dimarahi atas kesalahan yang jelas-jelas berasal dari dirinya sendiri di tempat kerja, ia datang ke rumah dengan kemarahan yang dilampiaskan sepenuhnya padaku. Aku mencoba memahami, aku mencoba menerima. Bukankah itu tugas seorang istri? Bukankah aku seharusnya selalu ada untuknya, dalam suka dan duka? Tapi semakin aku mencoba bertahan, semakin aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca yang melukaiku perlahan. Ada malam-malam ketika aku terjaga hingga larut, bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa berubah sejauh ini. Cinta yang dulu mengisi setiap sudut rumah ini, kini terasa seperti bayangan yang memudar. Raffi yang dulu selalu memelukku dan berkata bahwa ia mencintaiku lebih dari apapun, kini lebih sering pulang larut tanpa kabar, bahkan tak jarang membanting pintu kamar sebelum masuk ke dalamnya. Ketidakadilan itu semakin menusuk ketika aku mendengar bisik-bisik keluarganya. Mereka mulai mempertanyakan apakah aku cukup baik untuk Raffi. Kasihan Raffi, dia pasti stres karena istrinya terlalu sibuk di rumah tanpa membantu apapun. Aku mendengar salah satu ipar perempuannya berkata di sebuah acara keluarga. Kata-katanya menusuk, menorehkan luka yang tak terlihat. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku telah melakukan segalanya yang kubisa untuk membuat rumah kami nyaman bagi Raffi. Tapi suaraku tercekat. Raffi tidak pernah membelaku. Ia hanya diam, seolah-olah membiarkan orang-orang berpikir bahwa aku memang masalah dalam hidupnya. Padahal aku tahu betul, ada banyak hal yang ia sembunyikan. Ia tidak pernah mau mengakui bahwa ia kerap membuat keputusan buruk di tempat kerja, atau bahwa ia lebih sering memilih bermain ponsel daripada menghabiskan waktu untuk memperbaiki hubungan kami. Aku hanyalah pelampiasan emosinya. Aku merasa seperti seorang tahanan dalam rumahku sendiri, terkunci dalam rasa bersalah yang tidak pernah kuminta untuk ditanggung. Setiap hari aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar istri yang buruk? Apakah aku tidak cukup baik? Namun di sudut hatiku, aku tahu bahwa aku telah memberikan segalanya. Aku telah meninggalkan ambisiku, menunda mimpiku, dan mengorbankan kebebasanku demi kebahagiaan kami. Dan kini,
Aku hanya seorang wanita yang ditinggalkan, sendirian. Pernikahan yang dulu terasa seperti rumah, kini hanya menjadi sangkar emas yang menyesakan. Saat itu, aku mungkin masih belum tahu bagaimana menghadapinya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan terus-menerus membiarkan diriku disalahkan atas semua kegagalan ini. Aku hanya belum siap menghadapi apa yang mungkin datang berikutnya. Hari itu, langit terasa lebih gelap meski matahari bersinar terik. Suasana rumah keluarga besar Raffi dipenuhi suara tawa dan percakapan yang bergema di ruang tamu. Tapi bagiku, itu semua seperti mimpi buruk yang baru dimulai. Aku duduk di sudut ruangan, memegang cangkir teh hangat yang sejak tadi tak tersentuh. Tanganku gemetar, bukan karena udara dingin, tetapi karena tekanan yang menghimpit dadaku. Raffi, kok kelihatannya kamu kurusan sekarang? Suara ibu mertuaku menggema, penuh kekhawatiran. Aku menoleh, melihat Raffi bersandar di sofa dengan tubuh yang tampak lebih tirus. Pernyataannya menghantamku seperti tamparan keras di wajah. Aku mencoba menahan napas, berharap telingaku salah dengar. Tapi tawa kecil dari beberapa saudara iparnya menegaskan kenyataan itu. Betul juga. Mungkin Arini terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri. Tambah salah seorang tante. Seolah-olah aku tak berada di ruangan yang sama. Aku menunduk, menggigit bibirku agar tidak menangis di hadapan mereka. Aku ingin menoleh ke Raffi, berharap ia membela istrinya. Tapi tidak. Ia tidak sedikit pun menatapku. Ia duduk di tengah keluarganya, berbicara dengan nada santai, seolah-olah aku memang biang keladi dari segala kesulitannya. Ah, mungkin Raffi terlalu capek cari uang. Harusnya Arini bisa bantu-bantu biar Raffi nggak stres, kata kakak iparnya, melirikku dengan pandangan tajam yang terasa seperti belati menusuk dadaku. Aku ingin membalas. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak hanya diam di rumah. Aku memastikan semua kebutuhan Raffi terpenuhi, dari baju-bajunya yang selalu rapi, makanannya yang tersaji hangat, hingga rumah yang tak pernah berantakan. Tapi suaraku terasa menghilang. Aku hanya bisa menelan sakit itu sendirian, membiarkan ruangan ini melahapku dalam kesunyian yang menyiksa. Bagaimana mungkin ia tega? Sejak hari itu, tuduhan demi tuduhan terus dilemparkan kepadaku, seakan-akan aku adalah perwujudan dari segala masalah dalam hidup Raffi. Jika ia pulang terlambat karena pekerjaannya, aku yang disalahkan karena dianggap tidak menginspirasinya untuk lebih produktif. Jika ia terlihat kelelahan, maka itu karena aku dianggap kurang mendukungnya. Tuduhan itu seperti gelombang pasang yang datang tanpa henti, menghantamku hingga aku hampir tenggelam. Hari-hariku di rumah pun berubah menjadi medan perang kecil. Aku mulai merasa canggung setiap kali berada di tengah keluarganya. Senyuman mereka yang dulu tampak tulus kini berubah menjadi seringai yang penuh penghakiman. Apa sih susahnya cari kerja? Lumayan kan kalau Arini kerja, jadi ada pemasukan tambahan buat bantu Raffi, kata ibu mertuaku suatu hari, seolah-olah aku tidak berkontribusi apapun dalam rumah tangga ini. Kata-katanya seperti duri yang menusuk hatiku, membuatku terdiam. Aku tidak bisa melawan. Setiap kali aku mencoba menjelaskan, suara mereka akan menenggelamkanku, membuatku seolah-olah hanya sedang mencari-cari alasan untuk mengelak dari kesalahan. Raffi pun selalu diam. Sebuah kebisuan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam mereka. Tidak sekalipun ia membelaku, tidak sekalipun ia mencoba menjelaskan bahwa aku ada, bahwa aku telah mengorbankan begitu banyak hal demi pernikahan ini. Aku tidak buta. Aku bisa melihat betapa mereka tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga ini. Semakin hari, aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Aku sering memandangi bayanganku di cermin, bertanya-tanya siapa wanita yang tampak lelah dengan mata sembab itu. Bukankah dulu aku seseorang yang percaya diri, seseorang yang kuat dan penuh harapan? Namun semua itu mulai menghilang. Kepercayaan diriku terkikis sedikit demi sedikit, seperti batu yang terkikis oleh air yang menetes tanpa henti. Aku mulai berpikir bahwa mungkin mereka benar. Mungkin aku memang bukan istri yang baik. Mungkin aku tidak cukup kuat.
tidak cukup pintar, tidak cukup apapun untuk menjadi pasangan Raffi. Di malam-malam yang sunyi, aku sering duduk di sudut kamar, menahan tangis agar tidak terdengar oleh anakku yang tertidur pulas di kasur. Aku takut mereka terbangun dan melihatku seperti ini. Aku ingin mereka tetap memandangku sebagai ibu yang tegar, bukan wanita yang patah. Tetapi di dalam hatiku, luka itu terus menganga, semakin dalam, semakin sulit untuk disembuhkan. Aku merasa terisolasi. Tidak hanya dari keluarganya, tetapi juga dari suamiku sendiri. Raffi yang dulu menjadi tempatku bersandar, kini berubah menjadi dinding dingin yang tak bisa kutembus. Hari demi hari, aku mencoba meyakinkan diriku untuk bertahan. Aku melakukannya demi anak-anak. Demi janji pernikahan yang pernah kami ucapkan. Namun ada bagian kecil di hatiku yang mulai lelah berharap. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menanggung beban ini sendirian? Malam itu, setelah pertengkaran panjang dengan Raffi, aku berjalan ke dapur dan memandang keluar jendela. Bulan bersinar terang, tetapi sinarnya terasa asing bagiku. Aku menatap pantulan diriku di kaca, dan untuk pertama kalinya, aku nyaris tidak mengenali perempuan di hadapanku. Aku bisa melihat matanya yang kosong, bibirnya yang gemetar, dan pundaknya yang seolah-olah tidak sanggup lagi menahan beban. Dan di dalam hatiku, sebuah suara kecil mulai tumbuh. Suara itu memintaku untuk tidak lagi diam. Namun aku tahu, jalan untuk menemukan kekuatanku kembali tidak akan mudah. Luka ini terlalu dalam, beban ini terlalu berat, dan aku tidak tahu apakah aku mampu melepaskan diri dari semuanya. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin terus-menerus menjadi korban dari kehidupan yang menghimpitku ini. Malam itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku harus menemukan jalan keluar. Tidak untuk Raffi, tidak untuk keluarganya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan rasa bersalah yang mereka lemparkan kepadaku. Aku harus bangkit, meskipun harus berjalan perlahan. Selangkah demi selangkah. Dengan langkah yang terasa berat, aku menuju ruang tamu. Raffi memintaku datang ke pertemuan kecil bersama beberapa teman kantornya. Aku tidak tahu apa yang sedang ia rencanakan, tetapi aku menuruti permintaannya tanpa banyak tanya. Dalam pikiranku, aku berharap pertemuan ini hanya sekadar kumpul santai. Namun di balik senyuman Raffi yang dingin, aku merasakan sesuatu yang tak beres. Saat aku masuk, mereka sedang berbicara sambil tertawa. Meja kayu di ruang tamu dipenuhi gelas-gelas kopi dan camilan. Wajah-wajah yang akrab itu menoleh ke arahku. Seketika, senyuman mereka menyambutku. Tetapi ada sesuatu yang ganjil di balik tatapan mereka. Seolah-olah aku adalah seorang terdakwa yang baru saja memasuki ruang sidang. "Arini, sini sebentar," panggil Raffi sambil melambaikan tangannya. Suaranya terdengar hangat, tapi ada sesuatu yang membuat dadaku berdebar tidak nyaman. Aku melangkah mendekat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Jadi ini istriku," kata Raffi. Suaranya terdengar ringan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Senyum kecil terpaksa itu, tatapan matanya yang tajam. Aku seperti barang pajangan yang akan segera ia jual. "Arini, kenapa kamu gak cerita ke aku kalau kamu ada hubungan dengan orang lain?" Jantungku seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu meluncur dari mulutnya seperti pisau yang tajam dan dingin. Semua mata kini tertuju padaku. Detik itu juga, dunia serasa berhenti. "Apa maksudnya?" "Raffi?" tanyaku, suaraku bergetar mencoba mencari penjelasan. Tapi Raffi malah tertawa kecil. Tawa yang penuh ejekan, tawa yang membuat nyaliku luruh. "Iya, kamu tahu maksudnya," balasnya santai. "Aku dengar dari beberapa orang kalau kamu sering jalan sama laki-laki lain." Darahku terasa berhenti mengalir. Aku memandangnya dengan mata membelalak, berharap ini hanya lelucon yang buruk. Berharap ia akan tertawa dan berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi wajahnya tetap dingin. Tatapan itu menusukku. Ia serius. "Raffi, itu nggak benar." Akhirnya aku bersuara.
meskipun suaraku terasa tenggelam di tengah tatapan para tamu. "Oh, jadi kamu nggak mengaku?" Raffi menggeleng pelan, tatapannya semakin menusuk. "Arini, aku ini nggak bodoh. Kalau kamu punya waktu buat jalan-jalan sama laki-laki lain, mungkin itu sebabnya kamu jarang ada waktu buat aku." Perkataannya menggema di dalam ruangan, menghancurkan setiap benteng pertahananku. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin menamparnya agar ia sadar betapa kejamnya tuduhan itu. Tapi kata-katanya terus menindas suaraku. Aku menoleh ke arah tamu-tamu Raffi, berharap ada yang membelaku, berharap ada yang memahami bahwa ini hanyalah fitnah kejam. Salah satu temannya, seorang pria paruh baya dengan kemeja putih, mencoba memecah ketegangan. "Mungkin ini cuma salah paham, Raffi. Jangan terlalu keras sama istrimu." Tapi Raffi hanya mendengus sinis. "Salah paham? Aku ini suaminya. Aku tahu siapa dia sebenarnya." Mataku mulai bercahaya air mata. Aku tahu ada sesuatu yang Raffi sembunyikan. Sikapnya, tuduhannya, semuanya terasa seperti sebuah pengalihan. Tapi aku tidak mengerti apa yang sebenarnya ia coba tutupi. Setelah semua orang pulang, aku memberanikan diri untuk menghadapi Raffi. "Kenapa kamu melakukan ini, Raffi?" Tanyaku lirih, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kenapa?" Raffi tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan di sana. "Karena aku sudah muak. Kamu selalu bikin aku kesal dengan sikapmu yang sok tahu." Aku terdiam. Rasa sakit di hatiku semakin dalam. Aku tahu Raffi berbohong. Aku tahu ada alasan lain di balik ini semua. Tetapi aku tidak punya bukti. Yang aku miliki hanyalah luka yang terus menganga, semakin dalam setiap kali ia membuka mulutnya untuk menyakitiku. Malam itu, aku termenung di kamar. Duduk di sudut ranjang dengan tatapan kosong. Aku memikirkan apa yang telah terjadi. Mencoba mencari alasan di balik tuduhan Raffi. Ia bukan hanya menyakitiku, tetapi juga menjatuhkan harga diriku di depan orang lain. Ia menjadikanku sebagai kambing hitam untuk sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Di tengah rasa sakit itu, sebuah pikiran mulai muncul. Untuk pertama kalinya, aku merasa lelah hanya menjadi korban. Hatiku yang dulu begitu mencintainya, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebencian, tetapi keinginan untuk berhenti diperlakukan seperti ini. Namun di sisi lain, rasa cinta itu masih ada. Aku masih mencintai Raffi. Meskipun aku tahu ia telah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi peduli padaku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Ingin kembali ke masa di mana kami saling mencintai tanpa rasa curiga. Tapi aku juga tahu, rasa sakit ini tidak akan pernah sembuh jika aku terus diam. Malam itu, aku berdoa dalam hati. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku berharap Tuhan memberikanku kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi semuanya. Kekuatan untuk menemukan jawaban. Dan kekuatan untuk mencintai diriku sendiri, meskipun dunia terus menghimpitku. Di luar, hujan mulai reda. Aku memejamkan mata, mencoba menghapus semua luka yang terasa begitu nyata. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan dari penderitaan yang panjang. Matahari bersinar terang, tetapi hatiku masih diselimuti awan gelap. Setelah kejadian, di depan teman-teman Raffi, aku merasa semakin terkucilkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung kini terasa dingin dan menyesakan. Raffi semakin jarang berbicara padaku, dan jika ia melakukannya, hanya ada sindiran atau nada penuh amarah yang menyusul. Aku melangkah keluar rumah untuk membeli bahan makanan, sekadar mencari udara segar dan melupakan rasa sakit yang menghimpit dada. Ketika aku berjalan melewati jalan kecil menuju pasar, sebuah suara familiar menghentikan langkahku. "Arini, tunggu." Aku menoleh dan melihat Dina, sahabat lamaku dari masa kuliah. Wajahnya yang ceria membawa seberkas sinar dalam gelap yang selama ini menyelimuti hidupku. Dina berlari kecil mendekat, rambutnya yang tergerai ikut melambai tertiup angin. Ia memelukku erat, seolah-olah kami baru saja berpisah kemarin.
Ya ampun, ini sudah lama sekali kita nggak ketemu. Apa kabar? Tanyanya dengan senyum lebar. Senyumku terpaksa. Aku mencoba menyembunyikan kesedihan yang tergurat jelas di wajahku, tetapi Dina bukan orang yang mudah dikelabui. Matanya langsung menyipit, membaca semua yang tak terucap dari air mataku yang tertahan. Kamu kenapa, Rin? Kamu kelihatan enggak seperti dulu. Ada apa? Suaranya penuh perhatian, membuat pertahananku runtuh. Tanpa sadar aku mulai bercerita. Di bangku kecil sebuah warung di pinggir jalan, aku membuka semua luka yang selama ini kusembunyikan rapat. Tentang Raffi, tentang perlakuannya yang semakin dingin, tentang bagaimana aku merasa kehilangan diriku sendiri. Dina mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk sesekali, memberi tanda bahwa ia benar-benar memahami setiap kata yang kuucapkan. Kamu nggak bisa terus-terusan begini, Rin. Akhirnya Dina berkata, suaranya tegas tapi penuh kelembutan. Tapi bagaimana, Din? Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa kosong. Suaraku nyaris berbisik. Dina menatapku dengan mata tajam, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Arini, kamu dulu itu perempuan yang kuat. Aku ingat banget, kamu selalu punya mimpi besar, selalu bisa menginspirasi orang di sekitarmu. Apa kamu lupa siapa dirimu dulu? Kata-katanya menusuk, tapi bukan dengan cara yang menyakitkan. Justru, seperti mengingatkanku pada sesuatu yang hilang. Diriku sendiri. Kamu enggak perlu bergantung pada siapapun untuk bahagia, Rin. Mulai sekarang pikirkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Kalau Raffi nggak bisa menghargai kamu, tunjukkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri tanpa dia. Aku terdiam. Kata-kata Dina seperti lentera kecil yang menyalakan harapan di tengah kegelapan. Di matanya aku melihat bayangan diriku yang dulu, seorang perempuan yang percaya diri dan penuh semangat. Aku ingin menjadi orang itu lagi, tapi entah bagaimana caranya. Kalau kamu butuh bantuan, aku selalu ada, Rin. Kita mulai pelan-pelan, lanjut Dina. Apa yang selama ini kamu sukai? Apa yang bisa bikin kamu bahagia? Aku merenung sejenak. Dulu, aku suka menulis. Menulis cerita, puisi, atau sekadar curahan hati di buku harian. Tapi sejak menikah, semua itu kutinggalkan, tenggelam dalam rutinitas rumah tangga. Aku suka menulis, Din. Tapi, aku enggak tahu apa aku masih bisa melakukannya. Jawabku ragu. Tentu saja bisa. Mulai aja dari hal kecil. Tulis apa yang kamu rasakan sekarang. Kalau kamu fokus pada sesuatu yang kamu sukai, itu akan membantu kamu bangkit, Rin. Percakapan dengan Dina meninggalkan bekas di hatiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Dina memberiku dorongan yang kubutuhkan, dan meskipun rasa sakit akibat perlakuan Raffi masih menghantui, aku mulai berpikir bahwa hidupku tidak harus berhenti di sini. Setelah kembali ke rumah, aku menemukan sebuah buku catatan kosong di lemari. Buku itu sudah berdebu, tapi ketika aku buka, bau kertas lama membawaku kembali ke kenangan masa lalu yang hangat. Dengan pena di tangan, aku mulai menulis. Kalimat pertama yang kutulis adalah, aku ingin menemukan diriku kembali. Kata demi kata mengalir, membawa serta air mata yang selama ini kutahan. Menulis menjadi pelipur laraku, cara untuk melepaskan semua beban yang menumpuk di dada. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengikuti saran Dina. Aku menulis setiap pagi saat Raffi pergi bekerja, mencoba menghidupkan kembali semangat yang lama terkubur. Aku juga mulai merawat diriku sendiri, mengenakan pakaian yang membuatku merasa cantik, bahkan hanya untuk berjalan ke pasar. Meskipun Raffi tetap dingin dan tidak peduli, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi merasa sepenuhnya terpuruk. Cahaya kecil yang diberikan Dina mulai tumbuh menjadi bara semangat. Aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi satu hal yang pasti. Aku tidak akan membiarkan diriku terus tenggelam dalam kegelapan. Aku akan menemukan kembali cahaya di tengah gelap, meski harus memulai dari langkah kecil.
Pagi itu, rumah masih sunyi. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menyelesaikan tulisan yang belakangan menjadi pelarianku dari rasa sakit. Raffi sudah berangkat kerja lebih awal, seperti biasa, tanpa sepatah kata. Ketika aku bangkit untuk membereskan meja, mataku tertumbuk pada sesuatu yang tergeletak di sofa, ponselnya. Raffi jarang sekali meninggalkan ponsel, benda yang selalu melekat di tangannya. Aku ragu sejenak, tak ingin mencampuri urusannya, tapi rasa ingin tahu yang bercampur dengan firasat buruk perlahan menguasai pikiranku. Dia sering menyalahkanku, menyebutku tidak setia, menyudutkanku dengan tuduhan tanpa dasar. Tapi bagaimana jika sebenarnya dia yang menyembunyikan sesuatu? Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Aku tak pernah menyentuh barang pribadinya sebelumnya, tapi luka di hatiku sudah terlalu dalam. Dengan jantung berdegup kencang, aku membuka layar. Tidak ada sandi. Ia bahkan tidak menduga aku akan berani mencari tahu. Napasku tertahan saat membuka aplikasi pesan. Dan saat itu pula, duniaku terasa runtuh. Di layar terpampang obrolan dengan seorang wanita bernama Maya. Percakapan mereka penuh dengan kata-kata manis, panggilan mesra, rencana pertemuan yang disembunyikan dariku. Aku menggigit bibir, menahan, isak yang hampir pecah ketika membaca kalimat terakhir yang dikirimkan Raffi semalam. Sayang, aku nggak sabar ketemu lagi malam ini. Hari ini nggak akan tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dunia terasa berhenti. Aku mematung, menatap layar dengan air mata yang mulai mengaburkan pandanganku. Hatiku yang selama ini sudah rapuh kini terasa hancur berkeping-keping. Aku terus membaca, tak mampu menghentikan diriku sendiri. Mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Semua tuduhan yang pernah Raffi lontarkan padaku, semua kemarahannya, semua dinginnya, ternyata hanya cara untuk menyembunyikan kebusukannya sendiri. Amarah dan kehancuran bercampur menjadi satu. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang cinta yang pernah kami bagi. Tentang janji yang dulu terdengar begitu meyakinkan. Tapi kini, cinta itu terasa seperti duri yang menusuk semakin dalam. Sebuah suara kecil dari arah kamar membuyarkan pikiranku. Aku mengangkat kepala dan melihat putra kecilku, Arya, berdiri di ambang pintu dengan rambut acak-acakan. Matanya yang polos menatapku penuh kebingungan. "Ibu, kenapa kok nangis?" Tanyanya dengan suara lembut yang membuatku semakin hancur. Aku menghapus air mataku secepat mungkin dan memaksakan senyum. "Gak apa-apa, Nak. Ibu cuma lagi sedih sedikit." Suaraku bergetar, tapi aku mencoba terdengar meyakinkan. Arya berjalan mendekat dan memelukku erat. Pelukan kecil itu menjadi satu-satunya hal yang membuatku tetap berdiri di tengah badai ini. Aku mengecup puncak kepalanya, merasakan kehangatan yang mengingatkanku bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat, bukan untuk Raffi, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Setelah Arya kembali ke kamarnya, aku menatap ponsel di tanganku. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil foto-foto percakapan itu. Bukti ini akan kubawa. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk memastikan bahwa Raffi tidak bisa lagi memutarbalikkan kenyataan. Hari itu, aku merasa ada dua sisi dalam diriku yang bertarung. Satu sisi ingin mengkonfrontasi Raffi saat itu juga, menghancurkan semua kebohongan yang ia bangun dengan begitu mudahnya. Aku ingin melihat ekspresi terkejut di wajahnya, ingin mendengar bagaimana ia mencoba berbohong lagi saat semua bukti sudah ada di tanganku. Tapi sisi lain memintaku untuk menahan diri, untuk tidak bertindak gegabah. Aku harus merencanakan langkahku dengan hati-hati. Aku tidak ingin membuat kesalahan yang justru akan menguntungkan dia. Malamnya, Raffi pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi aku tahu itu bukan kelelahan karena pekerjaan. Hatiku mendidih melihatnya berjalan masuk seolah-olah tak ada yang terjadi. Ia bahkan masih memainkan perannya dengan baik, berlagak sebagai suami yang pulang dengan penat dan hanya ingin beristirahat. "Maaf, aku pulang telat," katanya dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku hanya mengangguk kecil.
mencoba mengontrol emosiku. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, ini belum selesai. Raffi, kau akan merasakan bagaimana rasanya dihancurkan, seperti yang kau lakukan padaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Maya dan semua pesan-pesan itu terus menghantuiku. Aku terjaga, memikirkan langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa seperti perempuan yang rapuh dan terpojok. Kali ini, aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Aku masih merasa takut, masih ada ketidakpastian yang menghantui. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan Raffi menghancurkanku lebih jauh. Ia telah membuka pintu menuju kehancurannya sendiri, dan aku tidak akan mundur. Setelah berjam-jam merenung dalam gelapnya kamar, aku akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun, di tengah kelelahan itu, ada perasaan yang baru. Sebuah tekad yang tumbuh di antara ketakutan dan luka yang belum sembuh. Aku tahu, jika aku terus diam, aku akan terus dihancurkan. Aku harus bertindak. Keesokan paginya, setelah Raffi berangkat kerja, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang mulai mendingin di hadapanku. Pikiranku masih berkecamuk, tapi ada satu hal yang kutahu pasti, aku membutuhkan bantuan. Aku menatap layar ponsel, mencari kontak seseorang yang bisa membantuku. Aku teringat seorang pengacara yang pernah membantu temanku dulu. Dengan jantung berdebar kencang, aku mengetik nomornya dan menekan tombol panggil. Selamat pagi, Dimas. Di sini, suara pria itu terdengar tenang di ujung telepon. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Pagi, Pak Dimas. Nama saya Arini. Saya mendapatkan nomor Anda dari Dina. Saya butuh bantuan hukum terkait masalah rumah tangga. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian saat aku menjelaskan situasiku. Suaranya lembut tapi tegas ketika ia berkata, "Kita bisa bertemu untuk mendiskusikan ini lebih detail, Bu Arini. Anda tidak sendirian. Banyak orang berada dalam situasi yang sama seperti Anda, dan ada jalan keluar dari ini." Kata-kata itu seperti penegasan atas keputusanku. Aku tidak lagi sendirian dalam menghadapi masalah ini. Aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis dan menerima perlakuan buruk tanpa perlawanan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, aku tahu aku harus menguatkan diriku terlebih dahulu. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Langkah pertama yang kulakukan adalah membuka kembali lembaran hidup yang pernah kutinggalkan demi keluarga. Aku pernah menjadi seorang analis keuangan yang cukup sukses sebelum memutuskan berhenti bekerja untuk mengurus rumah tangga. Saat itu, aku berpikir aku membuat keputusan yang benar, bahwa mengorbankan karier demi keluarga adalah bentuk cinta yang paling tulus. Tapi sekarang, aku sadar, aku tidak harus memilih salah satu. Aku bisa menjadi ibu yang baik tanpa harus menghapus bagian lain dari diriku sendiri. Aku mulai menghubungi beberapa teman lama yang masih bekerja di bidang yang sama. Salah satu dari mereka, Rina, langsung menyambutku dengan hangat. "Arini, kamu itu dulu selalu jadi yang terbaik di tim kita. Gak ada alasan kamu gak bisa bersinar lagi. Kalau kamu butuh rekomendasi, aku siap bantu," katanya dengan antusias. Kata-kata itu membangkitkan sesuatu dalam diriku. Semangat yang sudah lama padam. Setiap malam aku mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Aku mulai menyusun bukti-bukti yang menunjukkan pengkhianatan Raffi, screenshot pesan, foto-foto, dan catatan kecil tentang perubahan sikapnya. Semua itu kusimpan dengan rapi di sebuah folder, seperti seorang prajurit yang mengasah senjata sebelum turun ke medan perang. Namun, proses ini tidak mudah. Ada saat-saat di mana aku merasa lelah, di mana aku hampir menyerah. Malam-malam panjang yang kulewati dengan air mata, hanya bisa meratapi luka yang begitu dalam. Tapi setiap kali aku melihat wajah Arya yang tidur dengan damai di sampingku, aku menemukan alasan untuk terus maju. Aku tidak bisa runtuh, tidak bisa membiarkan diriku hancur. Aku harus bertahan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuknya. Di tengah perjalanan ini,
aku mulai menyadari sesuatu. Kekuatan itu sebenarnya selalu ada dalam diriku. Aku hanya perlu percaya bahwa aku mampu menghadapi apapun yang datang. Hari-hari berlalu, dan kepercayaan diri itu semakin tumbuh. Sampai akhirnya, pagi itu, aku menerima panggilan wawancara dari salah satu perusahaan yang direkomendasikan Rina. Rasanya seperti melihat celah kecil menuju kebebasan mulai terbuka. Di hari wawancara, aku berdiri di depan cermin, mengenakan blazer hitam yang sudah lama tersimpan di lemari. Aku menatap bayangan diriku sendiri, melihat seorang wanita yang pernah hancur, tetapi kini berdiri tegak, siap melangkah menuju babak baru kehidupannya. Ketika aku berjalan keluar rumah, Raffi menatapku dengan raut curiga. "Mau kemana pagi-pagi? Begini?" tanyanya dengan nada dingin. Aku hanya tersenyum tipis, menahan keinginan untuk menjawab dengan tajam. "Ada urusan," jawabku singkat, lalu melangkah keluar tanpa menjelaskan lebih jauh. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama yang aku merasa seperti memiliki kendali atas hidupku. Langkah kecil yang kuambil ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk meraih kembali martabat dan kebahagiaanku. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Langit gelap tanpa bintang, mencerminkan kekosongan yang selama ini kurasakan di hatiku. Tapi kali ini, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan diam saja. Raffi harus merasakan apa yang selama ini kurasakan. Pengabaian, kesepian, dan kehilangan. Aku mulai dengan mengubah caraku berinteraksi dengannya. Biasanya, aku selalu memastikan makan malam tersedia di meja saat ia pulang. Tapi malam ini, aku sengaja membiarkan meja makan kosong. "Kamu belum masak?" tanyanya, nada suaranya sedikit memerintah. Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab datar. "Aku tidak sempat, makan saja sendiri." Ia terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Biasanya aku akan buru-buru menjelaskan, meminta maaf, atau bahkan berusaha memperbaiki suasana. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Hari-hari berikutnya, aku semakin menunjukkan jarak. Aku tidak lagi berusaha memulai percakapan dengannya. Saat dia berbicara, aku hanya menjawab seperlunya. Ketika dia mengeluh tentang pekerjaannya, aku tidak lagi menanggapi dengan simpati. Aku hanya mendengarkan dengan wajah datar, lalu beralih ke hal lain tanpa memberikan perhatian lebih. Aku tahu, sikap ini membuatnya bingung. Tapi itulah yang aku inginkan. Membuatnya merasakan ketidakpastian yang selama ini aku rasakan. Tidak hanya itu, aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku menghadiri kursus pengembangan diri yang selama ini selalu kutunda. Setiap pagi, aku mengenakan pakaian rapi dan berdandan dengan sederhana sebelum pergi. Aku ingin menunjukkan pada Raffi bahwa aku tidak lagi bergantung padanya untuk merasa berharga. Suatu pagi, saat melihatku bersiap-siap untuk keluar, ia bertanya, "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering pergi? Apa yang kamu lakukan?" Nada suaranya terdengar tak suka. Aku hanya tersenyum kecil, menjawab singkat, "Aku punya kegiatan sendiri." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan, tapi aku tidak peduli. Ini baru permulaan. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan selama ini, ketidakpastian, rasa diabaikan, dan kehampaan. Namun, bukan hanya itu. Aku juga mulai menunjukkan sisi mandiriku di depan keluarganya. Ketika Ibu Raffi menghubungiku untuk meminta datang ke acara keluarga, aku menarik napas dalam sebelum menjawab. Dulu, aku pasti akan langsung mengiyakan, mengorbankan waktuku sendiri demi menyenangkan mereka. Tapi kali ini berbeda. Dengan tenang, aku berkata, "Maaf Bu, saya ada urusan lain." Nada suaraku tetap sopan tetapi tegas. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk memikirkan diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin menjadi seseorang yang selalu mengalah, yang selalu mendahulukan orang lain, sementara kebutuhanku sendiri terabaikan. Raffi tampaknya mulai merasakan perubahan ini. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tamu,
Ia mendekat dan duduk di seberangku. Ada kegelisahan di matanya saat ia akhirnya membuka suara. "Arini, kamu kenapa? Kok akhir-akhir ini kamu berubah?" Nada suaranya terdengar cemas, seolah ada sesuatu yang mulai mengguncang dunianya. Aku menatapnya sejenak, membiarkan kesunyian menyelimuti kami sebelum menjawab dengan tenang. Aku hanya mencoba belajar untuk hidup tanpa terlalu berharap pada orang lain. Mungkin ini cara terbaik untuk menjaga diriku sendiri. Ia terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat ketidaknyamanan di wajahnya, dan entah kenapa, itu memberiku sedikit rasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia mulai merasakan apa yang selama ini kurasakan, rasa diabaikan dan tidak dianggap. Namun, aku tidak hanya berhenti di situ. Aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar bisa membebaskanku. Aku ingin membangun kehidupan yang sepenuhnya mandiri darinya. Aku mulai mencari tempat tinggal baru untukku dan Arya, putra kami. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku tidak membutuhkan Raffi untuk merasa utuh. Malam itu, setelah Arya tertidur lelap, aku duduk di depan laptopku, menjelajahi iklan-iklan apartemen. Aku tidak mencari sesuatu yang mewah, hanya sebuah tempat yang cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Setiap kali aku melihat gambar-gambar apartemen yang mungkin akan menjadi rumah kami, aku merasakan harapan tumbuh semakin besar dalam diriku. Namun, di balik semua ini, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Perasaan cintaku pada Raffi masih ada. Aku mencintainya dengan tulus, tetapi aku juga sadar, cinta saja tidak cukup untuk bertahan dalam hubungan yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia berusaha lebih keras untuk mendekatiku, mencoba berbicara lebih sering, bahkan beberapa kali membawakan sesuatu untukku, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Tapi aku tahu, ini bukan karena ia tiba-tiba menyadari kesalahannya. Ini karena ia mulai merasakan kehilangan, dan aku tidak boleh terburu-buru luluh. Jika ia benar-benar ingin berubah, ia harus belajar menghargai kehadiranku, bukan hanya karena takut kehilanganku. Aku tidak melakukan semua ini untuk menyakitinya. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku ingin ia memahami rasa sakit yang selama ini kusimpan dalam diam. Dan mungkin, hanya mungkin, kesadaran itu akan mengubahnya. Tapi yang terpenting dari semua ini, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang lemah, yang hanya bertahan dalam kesakitan demi mempertahankan sesuatu yang rapuh. Aku adalah wanita yang berharga, yang kuat, dan yang mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyambut hari dengan perasaan yang berbeda. Matahari menyinari kamarku dengan hangat, seolah memberiku energi baru. Aku melangkah keluar rumah dengan kepala tegak, mengenakan blazer sederhana yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri bulan lalu. Rasanya seperti membungkus tubuhku dengan kepercayaan diri yang perlahan tumbuh dari dalam. Hari ini, aku akan menghadiri pertemuan penting di tempat kerja baruku. Sebuah langkah kecil, tetapi penuh arti dalam perjalanan menemukan kembali diriku sendiri. Pekerjaanku sebagai konsultan freelance, yang awalnya hanya kulakukan untuk menambah penghasilan, kini mulai memberikan warna baru dalam hidupku. Aku mulai menemukan bahwa aku memiliki kemampuan dan potensi yang selama ini terpendam. Setiap tugas yang kuselesaikan memberi kepuasan tersendiri, seolah menjadi fondasi baru yang perlahan kubangun untuk masa depanku. Saat aku menyelesaikan proyek pertamaku, Dina, sahabatku, berkata dengan bangga, "Kamu telah menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri." Aku tersenyum, meskipun dalam hati ada perasaan haru yang sulit dijelaskan. Dina benar. Aku bukan lagi perempuan yang bergantung pada cinta dan persetujuan orang lain. Kini, aku adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk menentukan jalanku sendiri. Aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain.
tidak lagi membiarkan diriku terjebak dalam rasa sakit yang sama. Sementara itu, Raffi tampaknya mulai merasakan dampak dari perubahan ini. Dia yang biasanya acuh tak acuh kini mulai lebih sering memperhatikanku, meskipun caranya tampak canggung dan ragu. Ketika aku pulang lebih larut dari biasanya, ia menungguku di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit diterka. "Kamu sibuk sekali sekarang," komentarnya suatu malam. Suaranya terdengar setengah bernada protes. "Ada banyak yang harus aku kerjakan," jawabku singkat sambil meletakkan tas di meja. Aku tidak merasa perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Ia terdiam, tapi aku bisa merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya. Selama ini, dia terbiasa menjadi pusat perhatianku. Kini, untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang selama ini aku rasakan, diabaikan, dan tidak dianggap penting. Namun, aku tidak melakukannya untuk membalas dendam. Semua ini adalah caraku untuk membangun hidup yang lebih baik, sebuah kehidupan yang tidak lagi dibayangi oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Salah satu momen paling berarti dalam perjalanan ini terjadi ketika aku diundang untuk berbicara di sebuah seminar kecil tentang pemberdayaan perempuan. Aku berdiri di depan para peserta, berbicara dengan hati yang terbuka, membagikan kisahku tanpa menyebut nama Raffi. Aku menceritakan bagaimana aku bangkit dari keterpurukan, bagaimana aku menemukan kekuatanku sendiri. Tidak mudah untuk meninggalkan zona nyaman, apalagi ketika kita sudah terbiasa mengorbankan diri demi orang lain, kataku, menatap mata-mata yang memperhatikanku dengan penuh perhatian. Tapi percayalah, ketika kita mulai menghargai diri sendiri, dunia pun akan melihat kita dengan cara yang berbeda. Tepuk tangan menggema di ruangan itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku benar-benar didengar. Setelah acara selesai, seorang wanita muda mendekatiku dengan mata berkaca-kaca. "Kak, cerita kakak menginspirasi saya. Saya juga sedang berada dalam situasi yang sulit. Tapi setelah mendengar kakak, saya merasa punya harapan," ucapnya lirih. Aku memeluknya dengan hangat, merasa bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Jika ceritaku bisa memberi harapan pada orang lain, maka semua rasa sakit yang pernah kualami memiliki makna. Namun di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa semakin aku melangkah maju, Raffi justru semakin gelisah. Aku bisa melihat tanda-tanda bahwa dia merasa kehilangan kendali atas hidupku. Suatu malam, dia mencoba memulai percakapan yang lebih serius. "Arini, kenapa kamu berubah seperti ini? Apa kamu sudah tidak peduli lagi sama aku?" tanyanya dengan nada yang syarat emosi. Aku menatapnya dengan tenang, menahan gejolak di dalam hatiku. "Bukan aku yang berubah, Raffi." Suaraku lirih tapi penuh ketegasan. "Aku hanya menemukan diriku sendiri yang selama ini hilang." Dia terdiam. Aku bisa melihat kebingungan di wajahnya, seolah tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa posisiku dalam hubungan ini tidak lagi lemah. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang takut kehilangan, karena kini aku telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, harga diriku sendiri. Meski begitu, aku tahu bahwa perjalananku belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kuperbaiki, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Arya, putra kecilku. Tapi setidaknya, kini aku memiliki arah yang jelas. Hari itu, sebelum berangkat kerja, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Wajah yang kulihat di sana bukan lagi wajah seorang perempuan yang terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Wajah itu adalah wajah seorang perempuan yang telah bangkit dari keterpurukan. Seorang perempuan yang akhirnya menemukan kebebasannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. Raffi duduk di sofa ruang tamu, tatapannya kosong mengarah ke dinding. Suara televisi menyala pelan, tapi tak satu pun gambar di layar mampu menarik perhatiannya. Rumah yang dulu terasa hangat kini dipenuhi kesunyian yang mencekik. Bahkan suara langkah Arini di lantai terdengar begitu jelas, seperti dentuman yang memecah kesendiriannya. Dulu, ia tak pernah benar-benar peduli dengan keberadaan Arini. Kini,
Setiap gerak wanita itu justru menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang perlahan menjauh, sesuatu yang mungkin tak akan pernah kembali. Ia mengingat hari-hari yang telah berlalu, betapa ia dengan sengaja menciptakan jarak di antara mereka. Betapa kata-katanya yang tajam telah menyayat hati Arini tanpa ia pedulikan. Ia pernah merendahkan wanita yang telah mencurahkan segalanya untuknya. Kini, Raffi merasa seperti berdiri di tengah puing-puing pernikahannya sendiri, menyadari bahwa kehancuran itu bukan sekadar kebetulan. Dialah penyebabnya. Ketika akhirnya Arini pulang malam itu, Raffi mengamatinya dengan lebih saksama. Wanita itu mengenakan blazer coklat sederhana. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya membawa diri. Lebih kuat, lebih percaya diri, dan yang paling menyakitkan bagi Raffi, lebih tak peduli padanya. Arini, panggilnya dengan suara berat, mencoba memulai pembicaraan. Arini hanya menoleh sekilas, lalu meletakkan tas di meja dan membuka laptopnya. Jarinya sibuk mengetik, matanya fokus pada layar, seolah keberadaan Raffi sama sekali tak berarti. "Aku ingin bicara," desaknya lagi, kali ini lebih tegas. Arini tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap layar selama beberapa detik, sebelum akhirnya menghela napas pelan dan mengangkat wajah. "Aku mendengarkan," katanya datar. Keheningan mengisi ruangan. Raffi menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang tepat, tapi saat ia berbicara, suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku minta maaf, Arini. Aku tahu aku salah. Aku sadar aku telah menyakitimu terlalu dalam." Arini berhenti mengetik, menutup laptopnya perlahan. Tatapannya menembus Raffi dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Campuran lelah, kecewa, dan keteguhan yang tak tergoyahkan. "Kamu baru sadar sekarang?" tanyanya dingin. "Setelah semua yang aku lalui, setelah semua luka yang kamu buat, sekarang kamu merasa perlu meminta maaf?" Pertanyaan itu menohok Raffi tepat di hatinya. "Aku tahu, Arini. Aku benar-benar tahu." Raffi menunduk, seolah mencari kekuatan di antara pecahan perasaannya sendiri. "Aku hanya ingin kita seperti dulu. Aku ingin kita bahagia lagi." Arini tertawa kecil, tawa pahit yang menyiratkan luka, yang tak akan bisa sembuh, hanya dengan kata-kata. "Dulu?" ulangnya dengan nada getir. "Apa kamu ingat bagaimana dulu aku menangis? Setiap malam? Bagaimana aku harus pura-pura bahagia di depan semua orang, sementara kamu terus menyalahkanku atas kesalahanmu sendiri? Itukah yang kamu maksud dengan dulu?" Raffi terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. "Aku sudah berusaha terlalu lama, Raffi," lanjut Arini. Suaranya mulai bergetar, tapi matanya tetap memancarkan ketegaran yang luar biasa. "Aku mengorbankan begitu banyak hal untuk pernikahan ini, untuk kamu. Tapi apa yang aku dapatkan? Pengkhianatan, pengabaian. Dan sekarang, setelah aku mulai menemukan hidupku sendiri, kamu ingin aku kembali seolah semua ini tak pernah terjadi." Raffi menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang diabaikan, ditinggalkan, dan tidak lagi dianggap penting. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kenangan, bagaimana Arini selalu ada untuknya. Bagaimana wanita itu selalu menerima segala perlakuannya tanpa keluhan, bahkan ketika ia memperlakukannya dengan buruk. Kini, Arini tak lagi menjadi wanita yang sama, dan ia takut, mungkin wanita itu tak akan pernah kembali. Hari-hari berikutnya, Raffi mencoba berbagai cara untuk mendekati Arini. Ia mulai membantu pekerjaan rumah, sesuatu yang dulu nyaris tak pernah ia lakukan. Ia mencoba mengajaknya makan malam, berusaha menghidupkan kembali kenangan-kenangan lama. Tapi Arini tetap tak tergoyahkan. "Aku tidak butuh semua itu sekarang, Raffi," kata Arini suatu malam. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. "Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan perubahan, bukan dengan usaha yang hanya bertahan sebentar."
bukan tentang memenangkan hatinya kembali, tapi tentang belajar bagaimana menghargai seseorang sebelum semuanya benar-benar terlambat. Raffi duduk di sofa ruang tamu, dengan tatapan kosong mengarah ke dinding. Suara televisi menyala pelan, tapi tak ada satupun gambar di layar yang mampu menarik perhatiannya. Rumah yang dulu selalu terasa hangat kini begitu sepi dan dingin. Bahkan, suara langkah Arini yang dulu ia anggap biasa, kini terdengar seperti dentuman keras yang memecah kesendiriannya. Ia mengingat hari-hari yang telah berlalu. Bagaimana ia dengan sengaja menciptakan jarak di antara mereka. Bagaimana kata-katanya yang tajam menyayat hati Arini. Bagaimana ia merendahkan wanita yang telah mencurahkan segalanya untuk dirinya. Kini Raffi merasa seperti berdiri di tengah puing-puing pernikahannya yang perlahan runtuh. Dan ia tahu bahwa dialah penyebab kehancurannya. Ketika akhirnya Arini pulang malam itu, mengenakan blazer coklat sederhana yang membalut tubuhnya dengan rapi, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tampak lebih kuat, lebih percaya diri, dan yang paling menyakitkan bagi Raffi, lebih tidak peduli pada keberadaannya. Arini, panggil Raffi dengan suara berat, mencoba memulai pembicaraan. Arini hanya menoleh sekilas, lalu meletakkan tasnya di meja dan membuka laptopnya. Ia tampak sibuk, tak menunjukkan tanda-tanda ingin melanjutkan percakapan. "Aku ingin bicara," desaknya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Aku mendengarkan." Arini mengangkat pandangan dari layar. Keheningan sejenak mengisi ruangan. Raffi menarik napas panjang, berusaha menyusun kata-kata. Tapi saat ia berbicara, suaranya terdengar kecil, hampir seperti bisikan. "Aku minta maaf, Arini. Aku tahu aku salah. Aku sadar aku telah menyakiti kamu terlalu dalam." Arini berhenti mengetik dan menutup laptopnya perlahan. Ia menatap Raffi dengan sorot mata yang sulit ditebak, campuran antara lelah, kecewa, dan keteguhan. "Kamu baru sadar sekarang?" tanyanya dingin. "Setelah semua yang aku lalui, setelah semua luka yang kamu buat, baru sekarang kamu minta maaf?" Pertanyaan itu menohok Raffi tepat di hati. "Aku tahu, Arini. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu." Arini tertawa hambar. "Seperti dulu? Dulu yang mana, Raffi?" Suaranya syarat dengan kepedihan. "Dulu, saat aku menangis setiap malam. Saat aku harus pura-pura bahagia di depan semua orang sementara kamu terus-menerus menyalahkan aku atas kesalahanmu sendiri. Itukah yang kamu maksud dengan dulu?" Raffi terdiam. Kali ini ia tidak punya jawaban. "Aku sudah berusaha terlalu lama," lanjut Arini. Suaranya mulai bergetar, tapi ia tetap terlihat tegar. "Aku mengorbankan begitu banyak hal untuk pernikahan ini, untuk kamu. Tapi apa yang aku dapatkan? Pengkhianatan, pengabaian, dan sekarang setelah aku mulai menemukan hidupku sendiri, kamu ingin aku kembali?" "Tidak, Raffi. Aku tidak sebodoh itu lagi." Raffi menatapnya, berharap menemukan celah, secuil, harapan bahwa ia masih bisa memperbaiki segalanya. Namun tatapan Arini sudah berbeda. Mata itu kini penuh luka dan ketegasan. Ia bukan lagi perempuan yang bisa begitu saja terbuai dengan kata-kata penyesalan. Malam itu, Raffi terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia teringat bagaimana Arini selalu ada untuknya, bagaimana ia dulu menerima segalanya dengan lapang dada, bahkan ketika Raffi memperlakukannya dengan buruk. Sekarang, giliran Raffi yang merasakan bagaimana rasanya diabaikan, ditinggalkan, tidak dianggap penting. Hari-hari berikutnya, Raffi mencoba berbagai cara untuk mendekati Arini. Ia mencoba membantu dengan pekerjaan rumah, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mencoba mengajaknya makan malam, menghidupkan kembali kenangan-kenangan lama. Namun, usaha itu tidak menggoyahkan Arini. "Aku tidak butuh semua itu sekarang, Raffi," ujar Arini suatu malam, tanpa menoleh dari layar laptopnya. "Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan perubahan, bukan dengan usaha yang hanya bertahan sebentar." Raffi terdiam.
Ia tahu Arini benar. Penyesalan, seberapa besar pun itu, tidak selalu cukup untuk memperbaiki segalanya. Suatu malam, Arini berdiri di hadapan Raffi. Matanya menyala dengan kemarahan yang tak tertahankan. Sementara Raffi duduk di kursi, tangannya terlipat di atas meja, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Tapi kali ini, Arini tidak berniat menyembunyikan luka dan kecewa yang menguasai dirinya. "Apa yang kamu pikirkan selama ini, Raffi?" Suaranya mengeras. "Kamu pikir aku akan terus menerima semua pengkhianatan ini? Kamu pikir aku akan tetap diam saat kamu menyakiti hati ini berulang kali? Kamu melemparkan segala kesalahan padaku, menuduh aku dengan segala macam tuduhan, sementara kamu sendiri yang mengkhianati aku." Raffi tak mampu berkata-kata. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir Arini terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Aku selalu di sisimu, Raffi," lanjut Arini, suaranya bergetar. "Saat kamu gagal, aku ada. Saat kamu terluka, aku yang merawatmu. Tapi saat aku lelah, saat aku jatuh, kamu malah menambah luka itu dengan kebohongan dan pengkhianatanmu. Kamu pikir aku akan terus bertahan? Kamu salah. Aku bukan perempuan bodoh yang akan terus menerima penghinaan ini." Raffi menundukkan kepala. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihat betapa dalam luka yang telah ia sebabkan. "Aku sudah cukup menderita karena kamu." Suara Arini lebih tegas dari sebelumnya. "Aku tidak akan lagi membiarkan diriku menjadi korban dari perasaan bersalah yang kamu buat." Ada keheningan panjang di antara mereka. Tapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang berubah. Arini merasa sedikit lebih ringan. Meski luka itu masih ada, ia tahu bahwa ini bukan akhir. Tapi langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini ia impikan. Raffi berdiri perlahan, berjalan menuju Arini. Aku benar-benar menyesal, Arini," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tidak bisa membalikkan waktu. Tapi jika ada kesempatan, aku ingin memperbaikinya." Arini menatapnya, mata mereka bertemu dalam keheningan yang menyakitkan. Raffi bisa melihat betapa besar kerusakan yang telah ia buat dalam hidup mereka. Saat Arini berbalik untuk pergi, Raffi merasa seluruh dunianya runtuh. Ia telah kehilangan semuanya. Di luar, angin malam yang sejuk menyambut Arini, seolah memberi sedikit kedamaian bagi hati yang telah lama terluka. Kini, ia tahu bahwa keadilan tidak selalu datang dari orang lain. Terkadang, keadilan harus ia ambil sendiri. Dan ia telah melakukannya. Ia tahu jawabannya, meskipun berat. "Raffi, aku tidak bisa memberimu kesempatan kedua. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri. Aku sudah lelah menunggu perbaikan yang tak pernah datang." Suaranya bergetar, tapi matanya tetap tegas menatap pria di hadapannya. Raffi terdiam, wajahnya semakin pucat. Semua kata yang ingin ia ucapkan terhenti di tenggorokannya. Ia sadar, Arini telah membuat pilihan. Ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa sesaknya kehilangan yang begitu nyata. Arini berdiri, mengambil tasnya yang tergeletak di meja samping. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar dari rumah yang dulu penuh kenangan itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun perlahan beban itu mulai terangkat. Meskipun hatinya masih dipenuhi perasaan campur aduk, ada kelegaan yang menyusup di sela-sela kesedihannya. Hujan yang semula deras kini mulai mereda, menyisakan gerimis tipis yang membasahi tanah. Udara malam terasa segar, seolah memberikan napas baru bagi hatinya yang terluka. Begitu banyak kenangan yang telah terukir di sudut-sudut rumah itu, tapi kini ia tahu, masa lalu tidak bisa lagi menahannya. Raffi tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa kaku, seakan dunia telah berhenti berputar. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang tak bisa ia ubah, sesuatu yang telah terlewatkan, kesempatan yang tak akan pernah kembali. Ia ingin berlari,
ingin menarik Arini kembali ke dalam pelukannya, ingin berjanji dan memohon. Tapi ia tahu, segalanya telah terlambat. Arini telah memilih kebebasannya, dan Raffi hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Beberapa hari setelah perpisahan itu, Arini menemukan dirinya berada di tempat yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia mulai menjalani rutinitas yang lebih sehat, kembali fokus pada pekerjaannya yang selama ini tertunda, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Ia bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang membawa energi positif dalam hidupnya. Kepercayaan dirinya yang sempat runtuh mulai kembali tumbuh. Luka-luka yang dulu terasa begitu dalam, perlahan-lahan sembuh. Ia belajar bahwa dunia tidak sekecil yang dulu ia bayangkan saat ia masih terikat dalam hubungan yang menyakitkan. Duduk di sebuah kafe yang tenang, Arini tersenyum kecil saat berbincang dengan Dina, sahabat yang selalu ada di sisinya. Mata Dina menatapnya penuh arti, memahami perjalanan panjang yang telah ia lalui. Arini berbicara dengan ringan, menceritakan bagaimana ia mulai menemukan kebahagiaannya sendiri, bagaimana ia belajar bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada bertahan dalam luka. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap tawa yang mengiringi obrolan mereka, menjadi bukti bahwa ia benar-benar telah melangkah maju. Malam itu, di dalam apartemennya yang kecil namun penuh kehangatan, Arini berdiri di depan jendela, memandangi lampu-lampu, kota yang berkelip di kejauhan. Ia menghirup napas dalam-dalam, membiarkan udara malam memenuhi dadanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Ia tahu, jalannya tidak akan selalu mudah, tapi ia telah melangkah ke arah yang lebih baik. Hidupnya kini bukan lagi tentang menunggu seseorang untuk membahagiakannya, melainkan tentang menciptakan kebahagiaannya sendiri. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan semua kenangan buruk berlalu bersama hembusan angin malam. Kini ia mengerti bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang melepaskan seseorang, tapi juga tentang memaafkan, termasuk memaafkan dirinya sendiri. Masa lalu tak lagi membebaninya, dan ia siap menyambut hari-hari baru dengan hati yang lebih ringan, lebih berani, dan lebih bahagia. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih indah.